Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial. Hari ini saya kedatangan sebuah servisan teman-teman ya. Ini speaker 15 inci. Ini mereknya nggak tahu ya, mereknya apa. Apa? Udah nggak ada mereknya di bagian belakang ya. Dan untuk saya tanya untuk pemiliknya mereknya apa, dan ternyata katanya ini bekas speaker aktif ya. Nah, ini untuk bagian duskapnya sudah saya buka ya. Dan ini duskapnya sudah diganti dengan daunnya juga. Ini duskapnya untuk 18 inci ya teman-teman. Nah, ini gede banget ya. Nah, ini tidak sesuai tapi nggak apa-apa ya, aman. Nah, ini untuk duskapnya di sini tertulis 18 inci ya. Untuk duskapnya, dan katanya spoolnya ini rusak teman-teman. Nggak tahu kenapa. Nah, sekarang ini pembahasan penting ya buat teman-teman. Karena di sini akan banyak yang akan kita bahas karena pengeleman ini sangat-sangat jangan dicontoh ya. Nah, untuk bagian belakang speaker seperti ini ada mereknya tapi udah kapus ya. Sudah tidak bisa dibaca lagi. Untuk bagian magnet lumayan yang gede untuk diameter spool 49,5. Nah, ini sebelumnya sudah diganti spool katanya ya. Dan ternyata untuk spoolnya itu rusak atau putus di bagian sini. Nah, ini penting buat teman-teman ya, penting sekali. Nah, ini untuk pengelemannya, ini menggunakan lem kastol atau lem kuning dan menggunakan lem bakar ya, atau lem lilin seperti ini. Nah, ini salah banget teman-teman. Otomatis ini spoolnya udah jatuh ke bawah ya. Ini menggunakan lem kastol. Karena lem kastol itu nggak tahan panas ya. Nggak tahan panas. Lem lilin juga nggak tahan panas ya teman-teman. Nah, otomatis spool itu kan kalau kita geber itu otomatis hangat ataupun panas ya. Nah, itu artinya tidak kuat teman-teman. Dan untuk spool yang akan kita gantikan ini spool buatan saya sendiri, produk saya sendiri. Spoolnya in out ya, akan kita pasang di sini. Nah, ini untuk bagian daun yang bawah ini udah banyak yang terkelupas. Dan waduh, ini sepertinya lemnya kemana-mana ya, melebar kemana-mana karena menggunakan lem kastol ya teman-teman. Ini teman-teman harus pahami ya, karena itu bisa merusak spool jika menggunakan lem yang tidak tahan panas ya. Nah, mengapa saya sering sarankan menggunakan lem yang tahan panas atau lem resin juga bisa, epoksi ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan lem epox seperti ini ya, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, ini spoolnya sebenarnya eh, masih bisa kita gunakan, tapi ini udah melebar kemana-mana untuk lemnya, sulit sekali untuk kita bersihkan ya. Nanti kandas di bagian washer. Dan untuk spool yang lama, lebar lilitannya itu sama ya teman-teman. Nah, ini lebar lilitan sama 17 mili. Untuk lebar lilitan, untuk tingginya ini saya naikkan sedikit ya untuk spool saya. Dan untuk diameternya ini kita ukur dulu. Ini sekitar 49,5 ya. 49,7 juga masih aman. Nah, kita ukur dulu. 49,5 ya. Kurang lebih lah ya teman-teman. Nah, untuk spool yang baru ini akan kita pasang ya. Tapi harus kita besarkan dulu untuk lubangnya agar spoolnya mudah masuk teman-teman ya. Nah, ini juga akan saya hilangkan. Kenapa? Ini sangat mengganggu. Ini bisa bergetar ya karena ini udah agak patah-patah untuk bagian eh, penyaring kotorannya ya. Yang sini saya akan lepas saja. Kalau bisa kita ganti, nanti kita akan ganti menggunakan kain ataupun apapun itu yang bisa digantikan. Nah, untuk membersihkan bagian kokernya ya, kita gunakan double tip. Nah, double tip lakban seperti ini. Kita rekatkan ke kertas seperti teman-teman ya. Nah, lalu akan kita bersihkan bagian kokernya. Nah, ini kokernya kotor sekali. Nah, nanti teman-teman rugi kalau mengganti spool dan tidak membersihkan ini ya. Nah, ini kotor sekali teman-teman. Ini bisa merusak spool ya. Suara juga nggak bagus ya. Oke, kita bersihkan dulu.
Dan oke, setelah saya bersihkan teman-teman, ini sudah saya coak juga, saya perbesar agar spool ini bisa masuk. Dan untuk bagian dalam saya tutup ya, karena sudah saya bersihkan. Lalu kita coak ya, otomatis kotorannya akan masuk jika kita tidak tutup ya. Nah, jadi harus ditutup teman-teman. Jika dirasa sudah bersih dan harus benar-benar bersih ya. Nah, ini sepertinya masih ada sedikit kotorannya. Ada seperti pasir teman-teman yang mengganjel. Nah, kayak batu ya. Nah, kita bersihkan. Nah, ini sangat-sangat berpengaruh jika tidak kita bersihkan. Karena berpengaruh pada suara. Oke, jika sudah seperti ini, nah untuk lebar lilitannya ya, ini akan kita ukur sebelum kita lem. Nah, kenapa harus diukur Bang? Nah, ini untuk mencari nilai X max ya. Nah, ini spoolnya sudah mantap, sudah langsung bisa jatuh ke bawah ya. Otomatis sudah bisa kita pasang. Nah, sebelum kita pasang kita ukur dulu lebar lilitannya. Ini sering saya ulangi ya teman-teman, buat teman-teman, kita ukur lebar lilitannya seperti ini. Nah, lebar lilitan di sini dapat 17 mili ya. 17 mili. 17 mili ini kita kurangi dengan ketebalan besi washer. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Oke, besi washer yang mana? Besi washer yang ini teman-teman, di dalam magnet. Nah, biasanya besi washer ini ketebalannya itu sama dengan besi tiok yang ini. Nah, biasanya sama. Jika dirasa sama, kita ukur yang ini saja karena ini agak mudah ngukurnya. Nah, oke. Ingat 17 mili lebar lilitan spoolnya tadi. Nah, di sini tebal besi washernya 7 mili ya. 7 mili. Oke, lanjut 17 mili kita kurangi 7 mili sama dengan 10 mili ya. Nah, 10 mili ini kita bagi 2. Nah, 10 mili kita bagi 2 sama dengan 5 mili, teman-teman. Nah, sama dengan 5 mili. Nah, kenapa dibagi 2, Bang? Nah, seperti itu rumusnya, teman-teman. 5 mili. Nah, intinya bagian tengah-tengah lilitan ini berada pada tengah-tengah besi washer. Nah, ini kita naikkan sedikit ya, 5 mili. Nah, jadi tengah-tengahnya berada pada tengah-tengah besi washer. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau nggak dikurangi atau dibagi, itu beda lagi, teman-teman. Ya, nggak pas ya nilai X max-nya. Oke, di sini saya akan gunakan kertas untuk memudahkan kita untuk mengukur kedalaman spoolnya nanti. Ya, ini kita tandai 5 mili. Nah, ini sangat berpengaruh buat suara speaker teman-teman karena banyak komentar di video-video saya itu banyak mengatakan, "Bang, setelah saya ganti speaker itu suaranya mendem ataupun kena bass itu enggak bagus suaranya ya, teman-teman." Nah, setelah saya tanya, "Bang, diukur nggak saat pemasangan spool?" Katanya enggak. Nah, seperti itulah permasalahannya, teman-teman. Oke, dan setelah seperti ini, tinggal kita ganjel menggunakan kertas. Ini kita sesuaikan ketebalannya ya. Nah, kita sesuaikan celahnya di sini. Jika agak longgar, kita gunakan kertas yang agak tebal lagi. Nah, ini kertasnya agak tebal, agak keras ya kertasnya. Nah, seperti ini teman-teman, kita ganjel. Nah, oke, buat teman-teman yang ingin pesan spool itu ada di toko online saya ya, di Shopee. Nama toko Uli Tutorial ya, karena banyak yang ingin link tokonya mana Bang? Nah, ternyata link toko nggak bisa kita bagikan di kolom komentar. Nah, kalau kita bagikan itu terhapus secara otomatis ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi, masuk ke Shopee, lalu cari nama Uli Tutorial atau cari spool speaker yang logo tokonya sama dengan logo YouTube saya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita ukur dengan ukuran yang kita tandai tadi, yaitu 5 mili. Kita tandai kertas ini. Nah, ini sedikit lagi, teman-teman. Pas. Nah, ini kita luruskan ya. Oke, jika dirasa sudah pas seperti ini, teman-teman, yang sudah kita tandai tadi, nah ini harus searah dengan kabel spiral ya, karena agak sulit menyoldernya jika nggak searah. Oke, untuk menutupi bagian antara celah ya, kita gunakan benang, teman-teman. Nah, benangnya seperti ini sudah saya besarkan. Kita sesuaikan besarnya antara celah daun dan spool. Nah, kenapa harus dikasih benang seperti ini? Nah, ini akan
ini kan ada celahnya teman-teman ya. Ada celahnya di sini. Otomatis kalau kita langsung lemnya itu bisa jatuh ke bawah. Alhasil lemnya jatuh ke bawah dan spoolnya itu ikut ke lem bersama washer. Alhasil spool nggak bisa goyang dong ya, karena spool ke lem dengan washernya. Nah, harusnya kita lem spoolnya di daunnya saja. Nah, seperti itu. Nah, oke ya, paham ya teman-teman. Nah, setelah kita rapikan untuk bagian penutup celahnya ini menggunakan benang, tinggal kita tekuk seperti ini ujung kawatnya, lalu akan kita solder. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support saya, yang selalu komen videonya bermanfaat bang. Nah, itu sangat membantu saya, itu sangat mensupport saya teman-teman ya. Komen seperti itu saja sangat mensupport saya, karena saya memang mempunyai ide sendiri, saya tidak dibantu siapa-siapa. Jadi kita saling berbagi lah ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung, yang baru bergabung juga, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih banyak ya teman-teman atas segala supportnya selama ini. Karena saya anggap video-video saya selama ini itu tidak bermanfaat ya sebelumnya. Tapi sekarang ini saya sangat-sangat bahagia sekali karena banyak teman-teman yang merasa bermanfaat dengan apa yang kita bagikan, apa yang kita sharing bersama teman-teman itu sangat bermanfaat. Nah, alhamdulillah ya. Oke, ini untuk lemnya, lem epoksi ya. Resin dan hardener sudah saya aduk seperti ini. Nah, ini saya persingkat cara mengaduknya, dan untuk membuat lem ini lebih cair lagi, ini bisa kita panaskan di bawahnya ya. Panas dikit saja nggak apa-apa ya. Asal bisa kita pegang agar mudah kita aplikasikan seperti ini. Nah, jika sudah kita solder, tinggal kita lem ya seperti ini teman-teman. Kita lem. Oke. Ini saya gunakan lem merek Pulok ya, Pulok. Lem epoksi teman-teman. Lem 2 komponen. Ini tahan panas ya. Ini kalau udah kering, disolder pun itu agak sulit ya. Nah, jadi lemnya sangat bagus teman-teman. Karena spool juga nantinya panas. Jadi mengapa saya gunakan aluminium itu karena bisa meredam panas juga ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita rapikan teman-teman. Ini masih ada lem yang nggak rata ya. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe dan terus mengikuti video-video saya, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan segala rezekinya teman-teman ya. Amin. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa teman-teman pasang sendiri spool speaker ataupun repair speaker teman-teman sendiri. Ya, jadi nggak usah dibawa ke tukang servis. Ya, karena apa yang saya bagikan itu sama dengan cara orang-orang yang servis. Ya, karena saya juga servis speaker teman-teman. Jadi semoga video ini sangat membantu buat teman-teman yang masih belajar ya. Karena di sini kita masih belajar juga teman-teman. Di sini saya juga masih pemula. Jadi saya bukannya mengajak merasa suhu, saya tidak seperti itu ya. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada yang lebih tahu silakan sharing di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita saling berbagi lah. Oke, ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman. Dan oke, ini setelah lemnya kering ya. Ini udah kering. Nah, jika lemnya sudah kering tinggal kita lepas bagian penguncinya ini. Nah, ini kalau lemnya udah kering maka lemnya akan berubah menjadi bening. Lalu kita coba dorong ke bawah seperti ini. Oke. Nah, oke, mantap. Tidak ada gesekan ya, tidak ada gesekan. Ini artinya sudah pas untuk posisi spoolnya. Oke, lanjut tinggal kita ukur kita cari bagian plus minusnya ya. Jika kita cek dengan apometer seperti ini dan daun ke bawah seperti ini, itu artinya plus min kebalik. Nah, kita cek lagi dan daun ke atas seperti ini, itu artinya plus minnya pas ya. Oke, tinggal kita cek sound teman-teman. Kita ambil kabel dari power dulu. Oke, ini untuk kabelnya ya teman-teman. Ini dari power. Untuk mixer sudah nyala dan musik juga
musik juga sudah saya nyalakan, tinggal kita sambung ya. Nah, nanti kita setting plat ya. Dari mid, high, treble, low, kita setting plat. Kita sambung. Oke, usahakan gunakan headset ya teman-teman agar lebih jelas lagi. Oke, udah bunyi untuk bagian speakernya. Gunakan headset ya agar karakter suaranya jelas teman-teman. Oke, mantap. Udah nyala. Kita akan coba dengarkan dulu teman-teman. Nah, ini agak kurang kenceng ya. Oke, kita dengarkan dulu hasil servis yang kita memakai full in out spek balap ya. Oke, mantap teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil suaranya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar teman-teman. Ini spool yang lama dan jangan lupa klik tombol subscribe teman-teman. Nyalakan loncengnya yang belum ya. Dan terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.